Ya, kita masuk ke definisi teks iklan. Pengertian teks iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang sedang ditawarkan. Nah, ini merupakan contoh iklan di pinggir jalan ya, bisa reklame, bisa flyer, ataupun bisa yang lainnya gitu. Unsur-unsur iklan. Yang pertama, iklan itu harus memuat nama produk. Yang kedua, di dalam iklan itu harus ada gambar. Yang ketiga, tentunya di dalam iklan itu harus memuat kalimat iklan. Terus ada keunggulan produk juga, disertakan harga produk, juga disertakan nomor telepon yang jual, dan yang terakhir adalah disertakan alamat pengiklan. Dalam membuat iklan, tentunya harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri bahasa yang baik. Yang pertama adalah bahasanya singkat, padat, dan jelas. Lalu, menggunakan bahasa yang memikat dan mempunyai daya sugesti. Yang ketiga, harus memuat kata-kata yang berkonotasi positif. Dan yang terakhir, isi iklan itu harus bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Selanjutnya adalah pola penyajian iklan. Nah, di dalam media ataupun di dalam iklan media cetak itu lebih mengutamakan kejelasan dalam kata-kata. Terus iklan di media cetak itu juga mengandalkan desain grafis seperti warna dan juga bentuk huruf. Selain itu juga mengandalkan tata letak iklan dan juga gambar-gambar. Nah, jenis-jenis iklan media cetak itu yang pertama adalah iklan baris, iklan kolom, yang ketiga adalah iklan display, dan iklan advertorial. Nah, definisi iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi. Biasanya kalimat yang berada pada iklan baris ini banyak penyingkatan. Nah, ini merupakan contoh iklan baris. Misalnya, lowongan pekerjaan. Dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA maksimal 26 tahun, pria sebagai sopir dan pegawai. Bagi yang berminat, boleh membawa lamaran ke Dunia Motor, Jalan Hasanuddin nomor 900, Pasar Karangpucung. Lalu iklan kolom. Nah, iklan kolom itu adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Nah, di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Nah, ini merupakan contoh iklan kolom. Nah, iklan kolom ini biasanya terletak di koran gitu. Nah, tidak hanya iklan kolom saja yang ada di koran ya, iklan baris pun juga bisa kita lihat di dalam koran gitu. Contoh iklan kolomnya adalah ini. Toyota termurah, New Avanza ready stock. Yang selanjutnya adalah iklan display. Iklan display adalah iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Nah, iklan ini berisi kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Nah, berikut merupakan contoh iklan display.
Nah, biasanya kalau kita melihat di dalam berita di detik.com ataupun yang lainnya, bisa juga di dalam info Wonogiri itu tersisip iklan display. Nah, iklan displaynya seperti apa? Kalian perhatikan di anak panah ini ya. Nah, ini merupakan contoh iklan display natural farm. Nah, itu. Dan yang ini, yang di anak panah ini itu juga merupakan iklan display ya, iklan sepatu gitu. Yang selanjutnya adalah iklan advertorial. Nah, iklan advertorial ini adalah iklan sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Nah, biasanya berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Contohnya seperti ini ya, iklan teh pucuk daun. Nah, diet sehat dengan yang rendah gula, misalnya seperti ini. Nah, di sini ada produknya, ada juga kegunaan dari produk tersebut gitu. Ya, selanjutnya adalah iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang terdiri dari iklan radio, iklan televisi, dan iklan film ya, merupakan iklan berbasis perangkat elektronik. Nah, contohnya iklan di radio, iklan di televisi, ataupun iklan film. Nah, berdasarkan isinya, iklan elektronik ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah iklan pemberitahuan, dan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat, yang ketiga iklan penawaran. Nah, iklan elektronik tadi kan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan itu adalah iklan yang fokusnya pada kepentingan untuk memberitahu masyarakat mengenai suatu hal. Nah, ini merupakan contoh iklan pemberitahuan. Nah, turut berduka cita atas meninggalnya ini, gitu Bapak H.N. Sumwal. Misalnya seperti itu. Terus yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Pengguna umumnya biasanya pemerintah dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, contohnya iklan yang seperti ini. Nah, iklan tentang perlindungan diri dari corona ya, semua harus pakai masker. Nah, yang ketiga adalah iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, contohnya iklan niaga dan lowongan pekerjaan. Contoh lowongan pekerjaannya adalah seperti ini. Nah, dibutuhkan segera marketing sales lokal. Lalu contoh iklan niaganya adalah seperti ini. Nah, ini menawarkan produk Ciki ya, hanya Rp1.500. Ya, selanjutnya adalah struktur teks iklan. Nah, struktur teks iklan itu yang pertama adalah judul teks atau pengenalan produk. Lalu ada pernyataan persuasif. Nah, pernyataan ini harus berupa ajakan untuk memakai produk atau jasa yang ditawarkan. Terus adanya juga slogan. Nah, biasanya kalau pengiklan itu kan memiliki slogan perusahaan. Itu slogan perusahaannya boleh ditampilkan di dalam iklan. Terus yang terakhir, gambar atau logo perusahaan pun juga harus dibubuhkan dalam iklan tersebut. Nah, kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, iklan ini kata-katanya harus bersifat persuasif.
Persuasif itu apa? Berarti persuasif itu harus yaitu tadi memuat ajakan dan himbauan gitu. Yang kedua, kata-katanya bersifat imperatif. Nah, imperatif itu apa? Imperatif itu artinya adalah memberikan komando, jadi mengharuskan. Komando ya, mengharuskan gitu. Terus yang ketiga, bahasanya sederhana, mudah diingat, dan memberi kesan positif. Lalu pilihan katanya berima gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat teks iklan, itu kata-katanya harus berima. Misalnya kata akhirannya itu iii semua atau aa semua gitu. Jadi hampir mirip dengan pantun gitu. Biar khalayak itu tertarik terhadap apa yang kita pasarkan gitu. Terus adanya penyingkatan kata gitu. Nah, jadi dalam teks iklan ada penyingkatan kata juga. Contohnya tadi ya, dalam iklan kolom atau iklan baris gitu. Ya, untuk latihannya kalian bisa memperhatikan teks berikut. Nah, di sini ada contoh iklan baris ya. Nah, ini. Kalau misalnya ada iklan yang seperti ini, iklan baris yang seperti ini, berarti kan ini banyak singkatan. Nah, maksud dari iklan ini adalah ini, kalian perhatikan di sini. Ya, dibutuhkan karyawan dengan spesifikasi yang pertama, wanita single dan menarik. Maksudnya single di sini belum menikah dan mempunyai daya tarik gitu. Terus yang kedua, minimal lulusannya D3. Tuh. Kalau S1 nggak apa-apa, yang penting lulusannya D3. Terus nanti yang ketiga, wanita ini akan diposisikan sebagai staf administrasi. Gitu. Nah, di dalam iklan di situ terdapat pada kalimat posisi ADM itu berarti posisinya administrasi. Terus yang keempat, nah antar lamarannya atau lamarannya dikirim ke CV Putra Mandiri di alamat Jalan Lejen Ria Cudu nomor 8 Solo atau bisa menghubungi di telepon 0721773678. Nah, soal latihan yang kedua, misalnya ada ilustrasi soal seperti ini. Randy akan menjual mobilnya, Honda Jazz tahun 2005. Warnanya hitam, velg racing ya, nomor polisi atau plat AD. Pajaknya masih panjang dan ban masih baru. STNK dan BPKB kendaraan itu sudah atas nama Randy, bukan atas nama orang tuanya. Kondisi mobil istimewa. Randy memasang harga 160 juta bisa ditawar. Nomor telepon Randy adalah 0273 6518989. Nah, dari uraian itu tadi bisa kita buat iklan baris yang seperti ini. Nah, jual Honda Jazz 05. 05 ini maksudnya tahun 2005, warnanya hitam, velg racing, istimewa, polisi AD, pajak panjang, PJK panjang itu maksudnya pajak panjang, ban baru, STNK dan BPKB atas nama sendiri, harga 116 CT bisa dinego dan teleponnya 0273 651 898. Ya, selanjutnya kita berlatih untuk menulis iklan atau membuat iklan. Nah, pada saat kita akan menulis iklan, hal yang perlu dilakukan dalam menulis iklan itu adalah ini. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Gitu. Lalu, berikan tawaran solusi. Yang ketiga, tunjukkan bukti bahwa produk yang Anda pasarkan itu memang benar-benar terbukti gitu ya. Terus yang keempat, ajukan atau tentukan harga gitu.
Dan yang kedua, tentunya kalau misalnya kita menulis iklan, tentu harus ada yang disunting gitu. Menyunting apa? Berarti memperbaiki iklan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting iklan itu yang pertama, struktur harus lengkap. Nah, informasinya mudah dipahami. Lalu kata-katanya ringkas dan persuasif. Terus yang ketiga, ilustrasinya memikat. Yang keempat, sesuai dengan khalayak sasaran. Lalu kita harus memperhatikan tata bahasa dan tata tulisnya. Ya, mungkin materi dari Ustazah cukup sekian. Semoga yang Ustazah sampaikan itu bisa bermanfaat. Misal ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Ustazah melalui chat di Microsoft Teams atau chat di WA melalui nomor 085229174887. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.